Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya, seperti biasa kalau sudah di Bali TV saya akan membawakan acara Bali Pos Talk. Nah, di edisi kali ini saya akan mewawancarai Ketua KPU Bali, Bapak Edewo Agung Gede Lidartawan, berkaitan dengan ada beberapa isu menarik ya, terutama pada daftar pemilih yang ternyata orangnya masih hidup tapi tercatat sudah meninggal, bahkan ada akte meninggalnya. Nah, ini justru menjadi hal yang tanya besar buat kita bersama, apa yang terjadi. Kemudian yang lain berkaitan dengan verifikasi parpol, ini yang sedang on proses. Ada banyak nama juga keanggotaan parpol yang mencatut nama-nama orang yang seharusnya tidak boleh terlibat dalam partai politik. Nah, ini ada apa juga, tanya besar buat kita. Kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Lidartawan. Om Swastiastu. Agung, ya. Gimana kabarnya? Ya, Agung, sehat ya? Tetap sehat, supaya pemilu bisa kita langsungkan dengan baik. Semakin mendekat ini ya, hari H. Walaupun kita bicara 2024, awal di 14 Februari 2024, ini masih sekitar beberapa bulan lagi gitu ya. Tapi saya mulai dengan isu yang cukup menarik, cukup ramai juga dibicarakan tentang orang yang masih hidup gitu ya, tapi sudah dicatat, sudah meninggal di... Nah, gimana ceritanya, mungkin bisa diceritakan Pak Ketua? Jadi gini ceritanya, bisa Bali TV di mana aja berada. Jadi saya itu sangat concern, sekali lagi saya sangat concern untuk data pemilih ini. Karena biasanya data pemilih ini selalu dijadikan alasan untuk orang melakukan gugatan. Ya. Maka itu saya justru concern di sini, di samping juga kita ingin membantu pemerintah daerah dalam rangka membuat data yang benar gitu ya. Karena percuma saja dana besar dari Jakarta akan muncul pada saat coklit nanti gitu kan, tidak dibarengi oleh keseriusan kita untuk membenahi data. Akan mulai muncul saja apa yang sudah kita coret pada saat pemilu berikutnya, sebelumnya akan muncul lagi karena proses DP4 yang dibawa oleh Dukcapil. Nah, sebelum pemutahiran data pemilih di bulan Oktober ini, kita diturunkan data padanan dari Jakarta. Jadi data yang akan kita manfaatkan untuk coklit nanti sudah ada turun dari Jakarta. Itu sinkronisasi dari DP4 dengan DPB, daftar pemilih berkelanjutan yang kita sudah selenggarakan selama ini. Jadi mulai dari pilkada kemarin terus diperbarui tiap bulan, dan ditambah lagi dengan turunan data dari Dukcapil dan juga ada dari BPS. Ya. Setelah turun itu maka kita harus cek lapangan, dan KPU tak main-main dalam rangka ini. Tidak bisa melakukan pengecekan dari kantor atau apa, kita suruh mereka turun dan mereka ngecek semua, terutama yang saya pastikan mereka harus betul-betul menemui yang bersangkutan. Kalau dia memang sudah meninggal, supaya meninggal, kalau yang belum ya harus di... Ternyata memang bukan hanya yang banyak itu, bukan hanya saja kasus-kasus yang meninggal tapi belum ada aktenya, masih tercantum. Tetapi yang anehnya ini, ada orang-orang yang masih hidup segar bugar, tetapi aktenya ada dan dinyatakanlah TMS, tidak memenuhi syarat. Ini kan suatu hal yang sebenarnya melanggar hak asasi orang untuk hidup. Jadi tega-teganya ada orang-orang jahat yang membunuh orang ini secara administratif. Ya. Dan itu juga, kalau kami tidak betul turun ke lapangan, kami hanya menerima saja, orang sudah berakte kan kita harus coret. Ya? Pemikiran kita, hukum positif yang ada, aktenya sudah turun. Ya, sudah meninggal, dinyatakan meninggal. Klarifikasi beberapa orang, minimal keluarganya, karena dia yang harus mengusulkan, minimal kepala desanya kan dia harus tahu, dan minimal juga ada di Dukcapil, karena keluarnya akte ini. Dukcapil yang mengeluarkan. Iya kan? Nah, ini hal yang harus sebenarnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum ya, kalau menurut saya. Penegak hukum dalam hal ini menurut Pak Ketua siapa? Apakah polisi atau? Ya, mestinya kepolisian ya. Karena ini bentuk kejahatan juga. Iya, saya nggak mau modus ini akan berulang kan. Kita yang susah, dan karena kalau itu terus terjadi begitu ya, kalau kami semuanya detail bisa. Misalnya ada 200 yang udah ada aktenya. Ya kalau kami bisa ngecek 200-nya, kalau enggak, pasti kami coret. Dan ini termasuk pelanggaran menghilangkan hak pilih orang. Hak pilih orang. Ya, pidana pemilu ini. Pidana pemilu ada ya? Iya.
Jadi maka itu saya berharap ini akan diselidiki dan tentu bagi kami dari KPU itu hanya jalannya hanya satu, yaitu mengaktifkan kembali menjadi pemilih. Nah, kalau mengaktifkan kembali menjadi pemilih gimana? Harus sudah aktenya sudah Belum, yang jelas orang penduduknya masih ada. Ya. Berarti apa aktenya harus dicabut dulu? Iya, ya, silahkan saja urusan itu. Yang penting saya melindungi pemilih ini. Artinya KPU boleh, walaupun aktenya belum dicabut, tapi memulihkan hak pilihnya. Apa, orang boleh. jelas-jelas masih hidup faktualnya. Karena faktualnya. Dan dia masih punya EKTP. Ya kan? Ya. Ini hal penting bagi kami. Tapi ke Pak Ketua sebagai pimpinan komisioner KPU di daerah Bali mengharapkan agar aparat turun tangan ya. Iya dong. Karena ini bukan hal sepele ya. Iya, nanti ke Ini depannya hal yang berat kan, ini sebenarnya. Iya, kedepannya kan karena kalau menurut saya hak administratif orang itu kan macam-macam implikasinya. Kalau ada bantuan misalnya karena dia kakak miskin, memang dia nggak dapat bantuan gara-gara itu. Dibilang sudah mati. Ya kan? Kalau memilih haknya jadi hilang, dan semua hak-hak yang tercantum di dalam kependudukan jadi hilang. Ini yang kami tidak. Ya, ini bentuk kejahatan lah namanya. Ya, jadi saya berharap semuanya harus clear. Ya, sebelum mulai saya sudah perintahkan kepada jajaran di kabupaten kota selesaikan, termasuk ada yang datanya tidak padan, misalnya nicknya yang salah, orangnya ternyata iya tapi nicknya salah dan lain sebagainya. Itu harus diselesaikan dulu. Kemarin ada berapa orang yang datanya seperti itu yang masih hidup dibilang meninggal? Itu data berjalan. Data berjalan. Baru ada sekarang tercatat? Sekarang sekitar, kalau tidak salah saya sekitar 100-an orang. 100-an orang. Itu sebagian besar dan ada terbanyak di Badung. Di Badung. Ya, termasuk data kemarin yang kita ban sekitar 40 ribuan itu juga ada di Badung. Oh. Ya, yang notabene setelah kami konsul ke Jakarta memang nggak boleh dihilangkan ataupun dihapus dari database. Tetapi bagi kepemiluan nanti setelah coklat nanti kalau memang nggak ada di tempat saya pasti coret supaya saya tidak membuat anggaran pemilu ini bocor banyak. Ya, kalau hanya TPS-nya di satu TPS cuma 12 orang datang dari DPT-nya yang 200-an lebih, kan ini mubazir. Berarti yang kemarin di Badung juga terjadi hampir 40.000 itu ada daftar namanya, tapi orang tidak ada. Gitu. Ada. Hampir 40.000. Ya. Orangnya nggak ada di Bali. Saya bilang nggak ada di Bali, bukan hanya di Badung aja nggak ada. Karena saya udah cross check semuanya. Tetapi begitu saya konsultasi ke Jakarta, Dirjen bilang nggak boleh. Karena dia ternyata masih aktif pakai BPJS, pakai bayar rekening dan lain sebagainya. Tapi orangnya di mana kita nggak tahu. Karena yang bersangkutan sendiri nggak ada yang pindah domisili atau pindah dan lain sebagainya. Maka itu atensi buat kita sekarang untuk ini, termasuk itu. Karena saya mengatensi yang itu plus yang belum dapat akte, kita dorong untuk berakte supaya tidak terlalu banyak TPS orangnya nggak ada. Ketemunya yang sudah berakte malah masih hidup. Masih hidup. ini memang Tuhan mungkin membuat saya supaya semua kita masyarakat kita ngeh bahwa ada kejadian-kejadian yang nggak sepantasnya terjadi. Secara hukum positif mestinya harus. Ini cukup aneh dan bagian dari kejahatan ya, karena mungkin ada juga unsur-unsur ada kepentingan tertentu ya di sana ya, Pak Ketua. Kemungkinan yang saya curigai adalah motif ekonomi. Karena mungkin saja nggak punya uang, mungkin saudaranya dibilang meninggal, diurus aktenya, keluar uangnya bisa dipakai. Ya, karena ada beberapa daerah yang memberikan insentif orang untuk yang meninggal gitu ya. Untuk mengurus akte. Iya. Oke. Baik, kita menginjak kepada persoalan ada beberapa daerah yang kemudian katakanlah bahkan komisioner KPU-nya dicatut namanya gitu ya, karena ini proses verifikasi parpol tadi. Nah, apakah di Bali terjadi juga atau ada hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan partai politik ini yang mencatut nama orang partai-partai politik? Jadi gini, saya dari jauh-jauh hari saya sudah ajak partai-partai politik yang mau jadi peserta pemilu. Saya kumpulkan semua, marilah kita concern kepada tujuan pembentukan partai. Salah satunya adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat kan gitu. Nah, saya bilang nanti kalau mau bikin KTA, betul pilih memang orang yang mendukung partai dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi setelah verifikasi administrasi kemarin, masih banyak sekali teman yang mencatut ya, teman partai yang mencatut atau entah di mana. Yang dulu, yang di 2010 tahun yang lalu saya masih di Bangli,
pengakuan daripada yang bersangkutan, mungkin dia pinjam uang di koperasi. Jadi orang koperasi itu adalah bagian dari partai politik, maka itu digunakan untuk kopiannya itu, KTP-nya dipakai untuk KTA. Ini nggak benar ceritanya. Dan hari ini tanggal 13 ini adalah hari terakhir untuk melakukan klarifikasi tahap pertama. Artinya nanti kalau ada lagi perbaikan mulai tanggal 15, mungkin saja lagi ada pencatutan. Jadi sekarang pelaporan masyarakat, aduan masyarakat terhadap teman-teman yang PNS, TNI Polri, guru gitu kan, yang dicatut ataupun orang lain yang notabene dia tidak ingin berpartai tapi dibuatkan itu dengan mengecek sebenarnya. Ya, pemirsa Bali TV juga bisa cek ya, supaya nggak ini sampai sebelum 14 Desember, karena ini kan ada perbaikan siapa tahu saat itu muncul lagi kan. Ya, walaupun kita udah keluarkan di saat-saat verifikasi administrasi, bisa jadi dimasukkan lagi. Bisa lagi ada yang memasukkan orang lain lagi gitu kan. Maka itu silakan ke info pemilu ya, www.infopemilu.kpu.go.id. Masuk aja ke sana, nanti pengecekan NIK pengecekan sipol. Nanti diketik nicknya akan muncul apakah Anda terdaftar sebagai anggota partai politik atau enggak. Itu langsung muncul ya? Langsung. Tinggal masukkan nick gitu ya? Setelah itu baru di-download di sana, boleh diunduh di sana surat pernyataan keberatannya. Silakan, atau langsung datang ke kantor KPU dimanapun berada. Yang agak berat itu risikonya adalah kalau ketika dia PNS, TNI, Polri, tapi dimasukkan namanya di sana, itu akan berimplikasi nanti administrasi juga. Naik pangkat mereka dicek, loh kamu kok masuk parpol? Padahal dia nggak tahu menau ya? Nggak tahu menau. Dan itu akan diklarifikasi lewat ininya juga, instansinya juga. Ya. Kalau di Bali terjadi, ada yang PNS? Oh banyak sekali, banyak. Banyak yang PNS dimasukkan? Hampir di semua kabupaten ada. Iya. Ya? Itu partai politiknya yang nakal berarti ya sebenarnya? Ya, artinya seperti itulah kejadiannya di lapangan. Saya juga nggak tahu, nanti kita cek di lapangan, kan sekarang nih klarifikasinya. Ada nggak yang memang akhirnya instansinya tidak menyatakan orang itu, karena mungkin dia nggak pernah masuk, itu mungkin dia ke partai politik bisa jadi. Supaya diberikan sanksi atau apa. Jadi banyak kemungkinan. Tapi kalau misalnya PNS aktif, TNI Polri aktif, nggak boleh ya di sana. Tapi kalau masuk di sana kemungkinan besar itu dicatut dan dia boleh mengajukan keberatan ya untuk bisa. Atau mungkin kita klarifikasi itu bisa jadi kan kita tunjukkan tuh kepada partai ini yang ini. Dia silakan aja klarifikasi. Jadi nanti sehingga ada dokumen nanti pernyataan daripada yang bersangkutan. Ada keberatan dan mereka pasti harus dihapus dari itu. Dan ini proses masih verifikasi partai politik ya, Pak Ketua ya, verifikasi politik, administrasi, nanti faktual, dan nanti partai-partai yang di luar parliamentary threshold. Ketok palunya boleh ikut 14 Desember. Nah, itu sebelum itu harus dicek. Kalau masih ada lagi, lakukan klarifikasi lagi, lakukan pernyataan keberatan. Dan partai politik yang berhak mengikuti proses pemilu nanti 14 Desember 2022 ya. Jadi nanti kita tunggu siapa yang akan. Kalau di Bali ada berapa partai yang sudah? Semuanya wajib. Semuanya wajib ya. Karena kalau tidak ada di satu provinsi ya gagal. Karena wajib di seluruh provinsi ada pengurus. Di 75% di provinsi itu kabupatennya wajib ada pengurus, ada sekretariat dan ada pendukungnya, 1.000 atau 1.000. Oke, sebagai closing statement Pak Ketua, ada yang mau disampaikan pada pemirsa, terutama mungkin pada beberapa isu tadi ya, yang daftar pemilih yang sudah meninggal, yang masih hidup dibilang meninggal, kemudian verifikasi keanggotaan partai politik. Jadi saya berharap warga Bali ya khususnya, saya berharap gunakan gadgetnya dengan baik sekarang. Pertama untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Ya, di mana terdaftar itu tinggal masuk ke www.lindungihakmu.kpu.go.id, tinggal masuk ke sana, ketik nicknya, kemudian akan muncul Anda sudah terdaftar di TPS mana dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk melindungi dari penyalahgunaan KTP dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, silakan saja bagi PNS, TNI Polri, kemudian bagi masyarakat yang mau mengecek, tinggal masuk ke www.infopemilu.kpu.go.id,
maka di situ akan dicari ke sipolnya, ya. Nanti akan muncul di sana NIK, kemudian ketik, dan Anda akan dapat informasi apakah Anda terdaftar di satu parpol D atau tidak. Sehingga harus bisa klarifikasi, sehingga kita harapkan nanti tidak ada yang tercederai di dalam rangka pemilu ini. Saya berharap kita semua waspada, kita semua kontribusi dalam rangka bagaimana menciptakan pemilu yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya dan penjelasannya. Demikian tadi pemirsa Beli TV ada beberapa hal-hal yang menarik, dan tapi yang saya perlu catat adalah di sini bagaimana kewaspadaan itu dari masing-masing masyarakat ya, warga ya, untuk melindungi haknya, kemudian juga jangan nama juga dicatut. Tapi tadi yang menarik tentang bagaimana aparat harus turun tangan ya pada kasus di mana orang yang masih hidup dibilang meninggal nih, masih ada sesuatu bahkan tindakan kejahatan pemilu ya, ini mesti harus ditindaklanjuti. Demikian Bali Postok kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.